Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami di sini dari kelompok 8 akan mempresentasikan secara online materi dari kelompok kami, yaitu animasi dalam multimedia. Sebelum masuk materi, izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama, saya sendiri Alpi Azhara Septiani, dan yang kedua Andita, yang ketiga Rizky Indasari, yang keempat Galih Purnama Putra, dan yang kelima Ahmad Hilmi. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Andita. Ya, baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan pematerian kali ini. Pengertian animasi dalam multimedia. Animasi sebenarnya adalah rangkaian gambar yang disusun beruntunan atau dikenal dengan istilah frame. Satu frame terdiri dari suatu gambar. Jika susunan gambar tersebut ditampilkan bergantian dengan waktu tertentu, maka akan terlihat bergerak. Satuan yang dipakai adalah frame per second atau FPS. Animasi berasal dari bahasa Latin yaitu anima, yang berarti jiwa, hidup, semangat. Selain itu, kata animasi juga berasal dari kata animation yang berasal dari kata dasar to anim. Di dalam Kamus Indonesia Inggris berarti kehidupan, menghidupkan. Secara umum, animasi merupakan suatu kegiatan menghidupkan, menggerakkan benda mati. Manfaat animasi dalam multimedia. 1. Menunjukkan objek dengan idea. 2. Menjelaskan konsep yang sulit. 3. Menjelaskan konsep yang abstrak menjadi konkret. 4. Menunjukkan dengan jelas suatu langkah prosedural. Fungsi animasi dalam presentasi. 1. Menarik perhatian. 2. Memperindah dan mempermudah susunan presentasi. 3. Mempermudah penggambaran. 4. Medit iklan. 5. Media ilmu pengetahuan. 6. Media bantu dan media pelengkap. Macam-macam animasi dalam multimedia. 1. Animasi sel. 2. Animasi frame. 3. Animasi sprite. 4. Animasi lintasan. 5. Animasi spline. 6. Animasi clay. 7. Animasi vektor. 8. Animasi karakter. 9. Animasi komputasional. 9. Morphing. 10. Animasi digital. Macam-macam animasi dalam Macromedia Fresh. 1. Shape twinning. 2. Motion twinning. 3. Frame by frame. 4. Animasi motion guide. 5. Animasi masking. 6. Animasi motion twin rotate. Baik, terima kasih kepada Andita. Akan dilanjutkan oleh pemateri 2, yaitu Saudara Galih. Jenis-jenis animasi. Animasi 2 dimensi. Animasi 2 dimensi adalah animasi yang bentuknya masih flat. Contoh animasi 2 dimensi adalah si Nopal, si Juki, SpongeBob, Mickey Mouse, The Simpsons, dan lain-lain. Lalu di sini ada animasi 3 dimensi. Animasi 3 dimensi adalah pengembangan animasi 2 dimensi dengan bentuk yang lebih nyata atau lebih hidup. Contoh animasi 3 dimensi adalah Petualangan si Unyil, Nusa, dan lain-lain. Lalu ada animasi stop motion. Teknik ini kadang digunakan dalam menghasilkan visual effect bagi film-film pada tahun 50-an dan 60-an. Contoh animasi stop motion di sini adalah Shaun the Sheep dan Lego the Movie. Lalu di sini ada animasi tanah liat, yaitu animasi yang menggunakan bahan tanah liat yang ditemukan pada tahun 1897. Lalu ada animasi Jepang atau anime. Anime biasanya menggunakan tokoh-tokoh yang dilukis menggunakan tangan. Lalu ada animasi fill GIF. Animasi fill GIF adalah foto-foto yang saling dihubungkan menjadi sebuah animasi. Lalu di sini ada macam-macam jenis animasi dalam Flash. Di sini ada animasi shape twinning. Shape twinning adalah animasi yang mengubah bentuk satu objek ke bentuk lain. Lalu ada animasi motion twin, yaitu adalah animasi yang bisa memindahkan suatu objek. Contohnya animasi bola jatuh. Lalu ada animasi motion guide. Kita bisa memindahkan suatu objek mengikuti jalan yang kita buat. Lalu di sini ada animasi masking. Animasi masking yaitu kita bisa menjalankan objek di atas objek lainnya. Lalu di sini ada animasi motion twin, yaitu contohnya adalah baling-baling kipas angin. Nah, baik, terima kasih untuk Saudara Galih. Izin menambahkan juga ya, di sini ada prinsip kerja animasi.
itu tuh ada dibagi dua. Yang pertama menumpuk beberapa gambar secara bergantian dan berurutan seperti contoh pada gambar. Yang kedua itu mengubah nilai koordinat suatu objek sehingga diperoleh efek gambar yang hidup. Untuk pemateri ketiga ada Hilmi. Kepada Hilmi dipersilahkan. Efek animasi. Ada 3 macam efek animasi yang digunakan dalam multimedia. Yang pertama ada animasi berbasis pixel. Pada dasarnya adalah kumpulan dari gambar berbasis pixel yang dimainkan berurutan dan berkelanjutan yang menimbulkan kesan sebuah gerakan. Yang kedua ada animasi berbasis vektor. Animasi flash adalah format standar industri untuk animasi berbasis vektor. Tidak mengandalkan transisi pixel antar gambar secara individual. Animasi dihasilkan dengan memanipulasi penentuan geometri dan vektor gambar. Kemudian yang ketiga ada animasi hybrid. Animasi berdasarkan pergerakan pixel dan elemen-elemen yang berbasis vektor, gambar atau film oleh outdooring software. Contoh ini adalah kemampuan untuk menganimasikan gambar pixel dan teks berbasis vektor dengan sebuah gambar latar dan sebuah media presentasi yang interaktif. Lanjut ada bahasa animasi. Bahasa animasi terbagi menjadi 3, yaitu linear list notation adalah sebuah event dalam animasi tertulis dengan sebuah awal dan akhir nomor frame dan sebuah aksi yang akan dilakukan dalam suatu koordinat tertentu. Kemudian ada general purpose language. General purpose language dilakukan dengan menempelkan animasi pada bahasa pemrograman biasa. Kemudian ada graphic language, bahasa visual yang mampu memvisualisasikan aksi dan perintah-perintah untuk membangun animasi. Kemudian selanjutnya ada metode mengontrol animasi. Ada beberapa metode untuk mengontrol animasi, yaitu yang pertama ada full explicit control. Adalah animator mengatur seluruh kontrol animasi dengan perintah-perintah yang akan dilakukan dalam animasi. Bahkan untuk data-data seperti interpolasi dan rotasi dilakukan secara eksplisit atau berdasarkan input dan dari mouse, keyboard atau joystick. Yang kedua ada procedural control, berdasarkan komunikasi antara objek untuk mendapatkan propertinya. Kontrol yang terjadi antar suatu objek dengan objek lainnya, misalnya suatu objek bola tidak boleh melewati objek dinding. Kemudian yang ketiga ada constraint based system. Pengontrolan terjadi karena pengaruh objek lain di mana objek tersebut berinteraksi. Yang keempat ada tracking live action. Adalah pengontrolan terjadi berdasarkan kenyataan yang ada sesuai dengan dunia nyata. Kemudian yang kelima ada kinematics and dynamic. Kinematik berdasarkan posisi dan kecepatan dari poin. Kemudian selanjutnya ada transmisi animasi. Yang pertama itu ada symbolic representation, yaitu objek animasi misalnya bola direpresentasikan bersamaan dengan perintah operasinya, yaitu bola menggelinding misalnya. Kemudian di sisi penerimaan baru ditampilkan. Yang kedua itu ada pixel representation. Xmap ditransmisikan semua yang ditampilkan di sisi penerima. Waktu transmisi lebih lama, namun waktu main display lebih cepat. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Hilmi. Izin menambahkan juga ya, di sini ada cara merancang dan memproduksi animasi dalam multimedia, yaitu ada 4 tahap. Yang pertama tahap pengembangan film animasi,
dengan cara menciptakan storyline, yaitu ide dilemparkan kepada anggota tim pengembangan dengan cara menjual ide dan anggota tim mempercayai ide tersebut atau ada kemungkinan lain dari ide tersebut. Tahap yang kedua yaitu tahap praproduksi film animasi. Suara mulai direkam dan editorial mulai membuat roll yang berisi urutan storyboard yang berdiri sendiri. Yang tahap ketiga yaitu tahap produksi film animasi. Peran komputer multimedia menonjol pada tahap ini. Nah, pada tahap ini karakter, set, dan prop dibuat dalam 3 dimensi kemudian diberi baju model hiasan. Misalnya kursi, korden, dan mainan untuk membuat seperti dunia nyata. Yang tahap terakhir yaitu tahap pasca produksi film animasi, yaitu film animasi atau kartun hasil rendering dilengkapi dengan musik dan efek suara serta efek animasi ditambah dengan efek visual. Untuk pemateri yang terakhir yaitu Rizky Indah, dipersilahkan. Lalu selanjutnya ada pembuatan animasi. Teknik proses pembuatan animasi terbagi menjadi teknik sel. Teknik sel ini merupakan teknik dasar pembuatan film animasi klasik. Rangkaian gambar dibuat di atas lembar transparan yang tembus pandang atau sel. Objek utama yang mengeksplodir gerak dibuat terpisah dengan latar belakang depan yang statis. Dengan demikian latar background dan latar depan foreground dibuat hanya sekali saja. Cara ini dapat menyiasati pembuatan gambar yang terlalu banyak. Lalu ada teknik bayangan. Pada teknik bayangan figuran, setiap adegan dibuat dengan mempergunakan lembar karton atau kulit. Media tersebut digunakan sesuai karakter figurnya. Tokoh yang ditampilkan biasanya tampak samping agar karakter terlihat jelas. Efek sulit yang ditimbulkan dari sorot lampu di belakang layar ke objek figur tersebut menjadikan kesan tersendiri saat ditonton. Jika media tersebut dijauhkan, layar akan terlihat besar dan jika ditempelkan ke layar terlihat sesuai ukuran media yang sebenarnya. Lalu ada teknik computing 2D. Perkembangan teknologi komputer memberikan kemudahan dalam proses pembuatan animasi. Untuk penggarapan animasi sederhana mulai dari perancangan model hingga pengisian suara atau dubbing dapat dilakukan dengan mempergunakan satu personal komputer. Setiap kesalahan dapat dikoreksi dengan cepat dan dapat dengan cepat pula diadakan perubahan. Sementara dengan teknik manual, setiap detail kesalahan terkadang harus diulang kembali dari awal. Selain itu, dalam pengadaan objek animasi teknologi komputer memungkinkan pengguna tidak melakukan kegiatan yang sama berulang-ulang. Hanya dengan copy-paste, maka gambar yang sama dapat digandakan dan diolah kembali. Lalu ada teknik computing 3 dimensi. Teknologi 3 dimensi yang disuguhkan terkesan memiliki ruang dan kedalaman. Ilustrasi tersebut terlihat nyata menyulap mata sehingga kesan yang sebenarnya 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Lalu yang B, teknik dasar animasi. Yang pertama itu ada teknik mengambil animasi. Lalu ada teknik cut out animasi. Lalu ada model animasi atau menghentikan gerak animasi. Lalu ada komputer animasi atau pencitraan generik. Lalu ada prinsip dasar animasi. Yang pertama ada pose dan gerak antar. Yang kedua pengaturan waktu. Yang ketiga gerak sekunder. Yang keempat akselerasi. Yang kelima antisipasi. Yang keenam gerak lanjutan dan perbedaan waktu gerak. Yang ketujuh gerak melengkung. Yang kedelapan dramatisasi gerak. Yang kesembilan elastis. Yang kesepuluh penempatan di bidang gambar. Yang kesebelas daya tarik karakter. Yang kedua belas penjiwaan karakter. Animasi dalam aplikasi multimedia. Animasi di dalam sebuah aplikasi multimedia menjanjikan suatu tampilan visual yang lebih dinamis, dapat menampilkan suatu yang mustahil atau kompleks dalam kehidupan yang sebenarnya, dan dapat direlasikan di dalam aplikasi tersebut. Contoh, apabila aplikasi multimedia tersebut ingin menjelaskan proses suatu peristiwa alam seperti hujan, meski sulit untuk diperagakan atau dibuktikan secara nyata, maka dengan adanya animasi multimedia, hal itu bisa digambarkan, dipaparkan dalam bentuk gambar bergerak dan seolah-olah hidup. Animasi dalam pembelajaran.
penggambaran dinamis yang dapat digunakan untuk membuat proses perubahan menjadi jelas bagi peserta didik. Snows and Law 2003. Animasi menjadi lebih efektif jika peserta didik dapat mengendalikan kecepatan dan arahnya. Tapi walaupun ada suatu animasi yang memungkinkan kendali penuh bagi pengguna, penyertaan lebih banyak didukung dan panduan mestilah dipertimbangkan jika ingin difungsikan sebagai perangkat yang efektif bagi pembelajaran. Lalu ada perkembangan animasi, penemuan-penemuan para ahli. Kata animasi berasal dari kata animation yang berasal dari kata dasar to anim di dalam kamus Indonesia Inggris berarti kehidupan. Lalu bisa dilihat di sebelah ada diagram, yaitu ada Meg Giorgio, animasi komputer membantu dalam belajar. Lalu ada LeBron, muncul mainan yang disebut Theamotor sekitar abad ke-19 di Eropa. Lalu ada Hales dan Mavel di Gua Lexus, Spanyol Utara. Mereka mencoba untuk menangkap gerak cepat lari binatang. Lalu ada Thomas, orang Mesir kuno menghidupkan gambar mereka dengan urutan gambar-gambar para pergulatan yang sedang bergumul sebagai dekorasi dinding. Lalu ada Masahain, lukisan Jepang kuno memperlihatkan suatu alur cerita yang hidup dengan menggelarkan gulungan lukisan. Oke, terima kasih kepada Saudara Indah. Mungkin sebelum saya menutup presentasi dari kelompok saya, di sini tuh ada contoh animasi. Nah, kita tonton bareng-bareng ya. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.